sujud di hadirat-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan. Ku serahkan semua bebanku, sebab Kau Tuhan pedulikanku. Kudus nama-Mu, Anak domba yang mulia. Kau telah menebus dosa manusia. Sekarang hidupku telah dipulihkan. Ku rindu selalu diam di kediaman-Mu seumur hidupku, menikmati semua kebaikan-Mu, kebajikan dan kemurahan-Mu yang Kau sediakan sepanjang hidupku. Ya, shalom untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali kita di gereja ini. Kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami persilahkan Bapak Ibu, Saudara yang terkasih untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami persilahkan. Haleluya, haleluya. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Pada bulan ini adalah masa penghayatan hidup berkeluarga, dan tema pada minggu hari ini, keluarga yang menyampaikan kabar baik. Baik, kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah. dalam
kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah timpah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, jemaat yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala puji, syukur serta hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas anugerah yang begitu besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Sungguh kasih-Mu begitu besar atas kami semua ya Tuhan Yesus. Dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya damai daripada Engkau ya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah kami ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami yang bertugas pada saat ini ya Tuhan, kiranya tuntunan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melayani dengan baik pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terkhususlah ya Bapa, hamba-Mu Bapak Edo ya Tuhan yang akan membawakan berita sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Urapi secara khusus, kuasai hati dan pikirannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang akan disampaikannya nanti boleh dengan baik dan kami terima dan kami mengerti, bahkan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami ya Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu ya Tuhan ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga paripurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Ya, kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan kita dengan sukacita. Kita katakan ini tahun pembebasan. Saudara Kita katakan saudara.
Ya, kembali kita membuka Alkitab kita. Pembacaan hukum kasih pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayatnya yang 36 sampai 40. Baik, kita akan baca secara responsoria atau bergantian. Bapak Ibu yang terkasih membaca ayat yang ganjil. Saya akan mulai ayat yang genap, yaitu ayat yang ke-36, dan seterusnya kita saling bergantian. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, demikian hukum kasih yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Pada dasarnya kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih tersebut dengan sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita masih memiliki daging ataupun kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini. Jadi kita masih memakai keakuan kita dan kita sering dikuasai dengan hal-hal duniawi. Ya. Namun karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kita berbangga, kita sangat bersukacita karena Allah kita itu Allah yang pengasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki dalam doa penyesalan dosa, kembali kita pujikan Tuhan kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
akui dan kita memohon atas belas kasih Tuhan. Bapa yang baik di surga, yang maha kasih dan maha pengampun, pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, jemaat POP datang di hadapan-Mu ya Bapa, mengaku atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik itu melalui perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak kami, suami ataupun istri kami, bahkan sesama kami bermasyarakat ya Tuhan. Kami sering ya Bapa tidak mengakui, tidak mau mengakukan kami ya Tuhan, bahwa kamilah yang paling benar ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, mohon ampun ya Tuhan Yesus atas dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, sucikan kami, lepaskan kami ya Tuhan dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersuka cita ya Bapa untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan janji Allah atas pengampunan dosa yang telah sudah kita terima di hadapan Tuhan kita, di mana yang terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang menjadi sukacita bagi kita, karena kita memiliki Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Bagaimanapun apapun kesalahan kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan kita, mengaku dengan sungguh-sungguh dan minta ampun atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat, maka Allah akan memberikan kita pengampunan dan kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kembali Alkitab kita untuk pembacaan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah pada kita pada pagi hari ini yang akan kita terima dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di muka bumi, umat yang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang mengorbankan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kehidupan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Baik, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berita sukacita yang disampaikan oleh hambanya. Kita katakan, kusiapkan hatiku ya Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan saat ini kami boleh diberkati, kami boleh merenungkan apa yang sudah kami dengarkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, kami mempersilahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tengking roh-roh jahat, niat jahat atau apapun yang akan mengganggu perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mau supaya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan, dan memberkati setiap kami ya Tuhan, khususnya hamba di dalam perenungan firman Tuhan ini. Engkau berikan kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau, dan biar kiranya Roh Tuhan yang berbicara saat ini, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan perenungan firman Tuhan ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Kejadian 33 ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Karena minggu ini adalah masa penghayatan hidup berkeluarga, sehingga kita merenungkan firman Tuhan tentang keluarga yang terambil dari Kejadian pasal 33 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara kekasih? Sudah ketemu. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca secara responsif bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, kemudian nanti Bapak Ibu ayat yang genap. Kita mulai ya Bapak Ibu ya, saya baca dari perikopnya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Demikian firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak itu yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu." Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum
bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Lalu kata Esau, "Kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapatkan kasih tuanku saja." Tetapi Yakub berangkat ke Sukor lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kebahnya dengan harga 100 kesita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini judulnya perikop Yakub berbaik kembali kepada Esau, dan kemudian temanya di sini diberikan Tuhan mendamaikan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di situ terlihat apa yang menjadi permasalahan antara Yakub dan Esau. Mereka saudara kembar, satu bapak ibu, tapi mereka punya suatu permasalahan atau punya suatu perselisihan. Jadi perselisihan di dalam keluarga gitu. Jadi kalau kita lihat anak yang kembar itu biasanya sehati serasa, tetapi di sini mulai dari kandungan mereka itu sudah bertolak belakang, sampai lahir bertolak belakang gitu. Nah, apa yang menjadi penyebab permusuhan di antara Esau dan Yakub? Kita sudah bisa tahu ketika di sekolah minggu juga kita udah banyak belajar tentang Esau dan Yakub ini. Yang pertama itu membeli hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Jadi Yakub itu berambisi, Yakub itu serakah, Yakub itu licik. Dia ingin sekali menjadi kakaan, menjadi orang yang sulung. Mungkin di dalam pikirannya ketika dia menjadi orang yang sulung, pasti dia punya sesuatu yang luar biasa. Mungkin banyak kelebihan-kelebihan yang akan dimiliki, sehingga dia berambisi, sehingga dia pingin sekali menjadi orang yang pertama di keluarganya, menjadi anak sulung. Itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang kedua, Yakub menyerobot berkat yang seharusnya milik Esau. Jadi kalau kita lihat di sini itu si Yakub ini bekerja sama dengan ibunya, seperti itu ya, si Ribka, supaya menyerobot berkat yang seharusnya bapaknya Ishak itu diberikan kepada anak sulungnya, sehingga dia dengan tipu daya, dengan segala apa usahanya untuk menerima berkat itu, untuk menyerobot. Dan dua hal ini yang membuat Esau itu marah geram, sampai keluar dari mulutnya, dia akan membunuh si Yakub. Ini ikhtiar, ini keinginan daripada Esau, dia akan membunuh saudara kembarnya. Sehingga karena ibunya mengetahui hal ini, maka Yakub melarikan diri ke rumah pamannya atau neneknya, sehingga nanti di sana dia selama 20 tahun berada. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perselisihan di dalam keluarga pasti sering terjadi. Jangankan yang suami istri, yang anak kembar aja seperti ini ya, ada permasalahannya.
yang adik kakak pasti juga ada permasalahannya seperti itu. Atau bagaimana yang bertetangga juga pasti ada kita yang bermasalah. Atau yang sesama jemaat juga pasti ada yang bermasalah seperti itu. Nah, Tuhan menginginkan suatu perdamaian. Dan Tuhan mendorong kita supaya kita mau berdamai. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat keempat di Kejadian 33 ini, Yakub itu tetap licik gitu. Yakub itu tetap memiliki suatu strategi untuk meminta maaf kepada Esau. Jadi dia itu pikirannya itu dipakai sangat luar biasa, sehingga bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begini gitu. Jadi hal-hal yang negatif yang akan terjadi di depan dia pikirkan terus. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang di pasal berikutnya itu 32 seperti itu. Kalau di ayat 32 itu dia sudah menyusun strategi, dia akan berikan 200 ekor ini, 200 ini, 30 ini, sehingga dia akan membujuk, merayu Esau sehingga dia akan mendapatkan pengampunan seperti itu. Kemudian kalau nanti kita perhatikan juga di ayat yang Kejadian 33 ayat 1 dan 4 itu, strategi yang diambil itu juga udah disusun gitu. Siapa yang di depan? Jadi nanti yang di depan itu hamba-hambanya, kemudian nanti yang si Lea dan anak-anaknya, baru yang di belakang itu si Rahel dengan Yusuf karena dia adalah istri yang dikasihi gitu. Jadi artinya kalaupun nanti terjadi apa-apa, biar ini dulu yang mati, nanti aku masih memiliki keluarga yang ini gitu. Jadi strategi-strategi perang, pemikirannya itu sangat luar biasa. Dan dia tetap licik, tapi pada saat ini liciknya itu nggak licik seperti dahulu kala lagi, ketika dia masih merebut hak kesulungan sama menyerobot berkat itu. Tapi ini liciknya sudah tulus. Siapa tahu seperti itu. Siapa tahu nanti Esau itu belum dingin hatinya dan dia ingin sekali membunuh saya. Makanya dibagi tuh, yang ternaknya itu separuh di depan, kemudian separuh lagi ada 2 pasukan, sehingga ketika ini udah habis dia masih punya untuk bekal di masa depannya ketika dia nanti selamat seperti itu. Jadi dia sangat licik seperti itu. Jadi licik yang tulus, karena dia memang sudah bergumul selama dia ada di pamannya itu, di tempat si Laban itu, dia sudah pingin untuk mengakui dosa-dosanya. Dia ingin minta maaf kepada kakaknya Esau, karena ada pergumulan-pergumulan hidup di mana Allah memproses dia sampai ketika dia bergumul dengan malaikat Allah juga, sampai dia memukul pahanya itu. Di situ sudah ada proses bagaimana hatinya si Yakub itu diproses Tuhan, dirubahkan untuk boleh mengampuni, untuk boleh meminta maaf kepada Esau. Dan itu sudah ada keinginan. Bapak Ibu dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kalau kita lihat, Yakub itu ingin sekali meminta ampun kepada Esau dengan strategi-strateginya. Karena Yakub itu menyesal sekali sebetulnya melakukan apa yang sudah dilakukan dahulu kala. Kemudian Yakub itu kalau kita pelajari di Kejadian pasal 32, Yakub itu sudah berdoa kepada Tuhan untuk diperdamaikan dengan kakaknya. Dan dia ingin sekali untuk terjadi suatu rekonsiliasi gitu, bukan hanya pengampunan, tapi dia ingin sekali diampuni, kemudian nanti dia punya yang namanya kerjasama yang baik, bisa tinggal bersama, bisa bekerja sama, bukan hanya mengampuni. Terkadang kita mengampuni, tapi kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain yang sudah kita ampuni. Jadi tidak ada suatu rekonsiliasi, tidak ada suatu perubahan yang luar biasa seperti itu. Ya, saya sudah mengampuni, sudah, cuma itu doang. Tapi dia tidak mau bergaul erat dengan musuhnya gitu. Dia tidak mau
bekerja sama dengan musuhnya seperti itu. Hanya mengampuni. Tapi dalam hal ini Allah menginginkan adanya suatu rekonsiliasi, ada suatu perubahan dari hubungannya. Selain mengampuni dengan tulus, dia juga harus mengasihi dan harus memiliki hubungan yang luar biasa kepada musuhnya itu. Nah, kalau kita lihat di sini cara-cara daripada Yakub itu untuk minta ampun kepada Esau itu, yang pertama itu dia sudah menyesali kesalahannya, kemudian dia sudah berdoa dan dia berusaha memberikan apa yang dia miliki, mengorbankan. Karena dia kan punya segala sesuatu gitu ya. Dia Tuhan berkati begitu melimpah, jadi dia memiliki banyak harta dan dia berikan banyak apa yang dimilikinya itu kepada Esau, dipersembahkan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di ayat 4, Yakub itu bersujud sampai 7 kali. Artinya dia itu merendahkan dirinya. Dia itu tulus sekali untuk minta ampun kepada kakaknya Esau. Sementara Esau itu sebetulnya di dalam 20 tahun itu, kemarahannya itu juga Tuhan sudah kikis gitu. Tuhan sudah proses dia untuk boleh mengampuni. Sebetulnya Esau itu juga ketika pasukannya dikirimkan kepada Esau menyatakan bahwasanya Yakub ingin hadir, ingin kembali pulang minta maaf. Di situ dia sudah memaafkan, sehingga dia bergegas karena dia rindunya selama 20 tahun gak ketemu sama adiknya itu, dia langsung menyusul. Nah, lagi-lagi pikiran daripada Yakub yang licik itu, dia langsung berpikir, jangan-jangan dia mau membunuh saya datang ke sini. Jangan-jangan dia akan menghancurkan saya lagi seperti itu. Jadi pikiran negatif muncul lagi. Jadi pikirannya itu terlalu liar gitu ya. Pikirannya itu terlalu tidak dikontrol. Itu yang membuat dia akhirnya hidupnya itu ya penuh seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan gitu. Terkadang hidup kita juga begitu. Kita juga terkadang punya pemikiran yang di luar kontrol kita. Pikiran kita liar, jangan-jangan begini nanti aku gini. Misalnya kalau ada diagnosa penyakit ini, jangan-jangan saya penyakit ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan, jadi kebanyakan jangan-jangan yang negatif. Akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Akhirnya apa yang kita jangan-jangan itu akan terjadi gitu. Itu yang membuat manusia bisa semakin hari semakin jauh dari Tuhan seperti itu. Itu yang membuat manusia menjadi tidak bersahabat dengan orang lain. Ketika dia melihat orang lain ini, jangan-jangan orangnya begini, jangan-jangan orangnya begini, tetanggaku begini begono seperti itu. Dipikirkan sendiri, diterjemahkan sendiri. Jadi pikiran yang lihat itu membuat akhirnya kita menjaga jarak dengan saudara kita yang kandung, menjaga jarak dengan tetangga kita, menjaga jarak dengan sesama jemaat. Karena pikiran-pikiran kita yang liar. Wah, jangan-jangan nanti seperti ini dia. Nanti kalau dia datang ke rumahku jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tapi hal-hal yang negatif. Bukan hal-hal yang positif yang dipikirkan. Kalau kita buat misalnya pikiran kita ini juga liar tapi ke arah yang positif, pasti nanti kan yang terjadi hal yang positif. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Yakub itu merendahkan hatinya, dan ini yang membuat Esau tergugah hatinya sehingga dia berlari memeluk dan mencium seperti itu. Jadi di sini ada 2 ciuman ya. Yang dulu itu ciuman di dalam hal yang negatif. Artinya ketika dia mencium bapaknya itu untuk menyerobot hak berkat daripada Esau. Kalau di sini mencium daripada Esau itu karena dia memang sudah diterima, dimaafkan oleh
kakaknya, seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini yang dimintakan itu kepada kita sebagai orang-orang Kristen adalah mengampuni dengan tulus, merelakan apa yang telah terjadi. Jadi kita tidak perlu mengingat lagi apa yang sudah terjadi, walaupun itu dulu menyakitkan hati kita, gitu. Baik kepada saudara kita, apalagi yang keluarga, yang kandung, kita lupakan semua. Baik dengan teman-teman kita, baik dengan sesama jemaat, baik dengan tetangga atau teman kerja kita melupakan apa yang telah terjadi yang boleh menyakitkan hati kita. Jadi kita ada suatu kerelaan untuk meninggalkan apa yang pernah kita alami, seperti itu. Kemudian kita menerima kembali orang-orang yang menyakiti kita. Kita terima orang-orang yang sudah pernah menyakiti hidup kita, dan kita harus hidup damai dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ini yang Tuhan tuntut dari kita. Dan bahkan kita harus rela berkorban bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jadi kita boleh belajar daripada Yakub. Bagaimana dia misalnya sudah dibenci oleh Esau, dan dia juga berkorban, memberikan seluruh hartanya, walaupun sebetulnya Esau tidak menerima karena dia juga diberkati oleh Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Esau yang hak berkatnya itu sudah diambil oleh Yakub, tapi Tuhan masih berkati. Apalagi kita yang anak-anak Tuhan, ya pasti akan terberkati gitu. Percaya nggak Bapak Ibu? Esau aja yang berkatnya aja udah diambil oleh Yakub, masih Tuhan berkati loh, sangat luar biasa. Apalagi kita Bapak Ibu, kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, pasti Tuhan berkati dengan caranya. Pasti Tuhan akan berikan kelimpahan dengan caranya Tuhan. Asal kita memberikan pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Asal kita mau mengampuni setiap musuh kita, merelakan apa yang pernah terganjal di dalam hati kita, dan tidak mau mengingat lagi itu, baik untuk saudara kandung, baik dengan sesama jemaat, baik dengan tetangga, baik dengan siapapun. Kita relakan, kita tanggalkan semua, dan kita hidup berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Kemudian kita punya kerjasama dan kita berkorban kepada orang yang menyakiti kita. Ini memang hal-hal yang sulit, dan memang sangat sulit karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat, dengan penuh keserakahan, dengan penuh hal-hal yang negatif. Tapi ketika Allah mengizinkan kita untuk mengampuni dan memampukan kita akan mengampuni, itu pasti bisa terjadi. Pasti bisa. Kita belajar dari Esau. Bagaimana hak kesulungan keserakahan daripada Yakub, semuanya diambil, hak kesulungannya diambil, berkatnya juga diambil. Tapi Esau mau mengampuni. Malah dia tidak mau menerima pemberian daripada Yakub sebagai ganti apa yang sudah ditipunya. Jadi kalau kita lihat, Esau juga memiliki banyak harta. Tapi kalau Yakub itu kan beda. Yakub itu memiliki segala-galanya. Artinya Esau itu memiliki harta itu secara jasmani. Kalau Yakub itu segala-galanya. Jadi harta jasmani juga punya, harta yang daripada Allah juga punya, seperti itu. Karena dia diberkati oleh Allah. Jadi ini sangat luar biasa. Sehingga kalau kita lihat Yakub itu, karena dia lihat penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada dia, kemudian Tuhan juga bekerja untuk memperbaiki hubungan dia dengan kakaknya, maka yang pertama yang didirikan itu adalah mezbah bagi Allah. Dia langsung membuat suatu tempat untuk memuji, menyembah bagaimana Allah selama ini
Di dalam kehidupannya sejak dia lari kemudian diproses Tuhan, bahkan pamannya juga kan memproses dia dengan menipu. Ketika dia mau menikah dengan Rahel yang disukainya itu, dia harus menikah dengan kakaknya dulu, Lea. Habis itu ditipu lagi, harus bekerja begini-begini. Nah, itu adalah proses daripada Allah. Sehingga hatinya itu dikikis oleh Allah untuk menjadi murni seperti itu. Jadi penderitaan dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita, itu dipakai Allah untuk memurnikan hati kita gitu. Dipakai Allah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini Yakub mengerti akan apa yang Allah lakukan kepada dirinya sehingga dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia mohon kepada Allah supaya membantu dia untuk boleh memperbaiki hubungannya dengan Esau. Kemudian dia memberikan suatu pengorbanan dengan memberikan hartanya kepada Esau. Baru kemudian Yakub itu merendahkan dirinya. Bukan hanya Yakub yang merendahkan dirinya. Ketika Esau melihat perempuan-perempuan dan anak-anak dan dia bertanya siapa ini, anak-anaknya juga merendahkan hati di hadapan Esau. Istri-istrinya juga merendahkan hati. Nah, di situ tersentuh hati daripada Esau untuk mengampuni dengan ikhlas. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini, pelajaran apa yang harus kita ambil di dalam peristiwa daripada Yakub dan Esau? Yang pertama, keserakahan itu dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin di keluarga kita masing-masing karena warisan atau karena hal sesuatu gitu kan membuat kita jadi terpecah dalam keluarga, atau banyak hal di dalam keluarga yang satu bapak ibu gitu. Untuk zaman sekarang itu banyak sekali yang menjadi permasalahan seperti itu. Mari kita pahami Bapak Ibu bahwa keserakahan seperti itu akan merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Baru kemudian kita harus paham juga, kita pelajari bahwasanya Allah menghendaki kedamaian. Allah menginginkan kita supaya kita berdamai dengan keluarga kita. Allah menginginkan kita supaya berdamai dengan sesama kita. Allah menginginkan kita supaya berdamai di antara kita jemaat seperti itu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang menyakitkan hati, kita langsung tanggalkan. Kita merendahkan hati kita. Kita punya pengampunan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kita terapkan dan kita bekerja sama dan berkorban kepada orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tadi itu kita perhatikan, Yakub itu menggunakan pikirannya itu secara liar gitu. Berarti Bapak Ibu, pikiran ini yang menjadi pusat peperangan. Karena kita berpikir jelek-jelek, berpikir hal-hal yang negatif dengan orang lain, sehingga akan timbul hal-hal yang tidak benar dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita kontrol Bapak Ibu pikiran kita ganti. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang menyakitkan, baik yang tidak sedap, kita rubah menjadi pikiran yang baik, supaya yang terjadi yang baik. Kalau pikiran kita itu nanti negatif, jangan-jangan dia datang ke rumahku begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan yang negatif semua, yang seharusnya itu tidak terjadi, itu bisa terjadi. Sama seperti Yakub tadi, dia berpikir ini, itu tidak ada terjadi sama sekali. Itu hanya pikiran dia, hanya pikirannya saja. Dan ketika pun tadinya itu mau terjadi, kita berpikir positif, hal-hal yang baik, maka Tuhan akan membelokkan hal-hal yang negatif, sehingga hal yang baik yang akan terjadi. Ini harus kita imani Bapak Ibu.
Kita bisa belajar dari Yosua pasal 1 Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita ganti, jadi firman Tuhan aja kita penuhi. Ketika ada masalah, ketika ada berita-berita yang gak bagus, mungkin tentang pemilu, mungkin tentang teroris, mungkin tentang Gaza, mungkin tentang apa yang sebenarnya, langsung rubah berita-berita itu, langsung masukkan ganti dengan firman Tuhan. Kita penuhi dengan firman Tuhan pikiran kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan biarkan pikiran kita tidak terkontrol. Jangan biarkan pikiran kita liar. Kita boleh baca di Filipi 4, saya baca untuk kita Bapak Ibu. Di Filipi pasal ke-4. Ini Filipi pasal yang ke-4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi mari kita mengganti pikiran kita dengan hal seperti ini. Kita ganti pikiran kita dengan semua yang manis, semua yang sedap, semua hal-hal yang baik. Kita ganti. Ketika kita punya penyakit juga ganti. Pikiran kita itu jangan kita pikirkan penyakit-penyakit kita. Kita rubah dengan pikiran-pikiran yang positif. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tuh sekolah minggu itu kita bernyanyi, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai, ke lembah jurang ku tunggu turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita bisa positif, kita bisa mengampuni orang, dan kita bisa mengasihinya, dan kita bisa berdamai dengan dia, dan kita bisa berkorban kepada musuh kita. Dengan pribadi kita tidak mampu, hanya dengan Yesus pasti mampu. Berat, iya berat, tapi kita harus belajar menerapkan ini, belajar menerapkan firman Tuhan ini, sehingga kalau kita ganti pikiran kita ini menjadi pikiran yang positif semua, pasti hati kita damai, hati kita tenang. Gak punya uang, pikirkan aja hal-hal yang baik. Gak punya uang, pasti kita hidupnya ya nyaman gitu. Gak usah kita aduh gimana lagi nih nanti, gak punya uang, gak makan, gak ini. Ya firman Tuhan aja ganti. Burung di udara aja ini tidak menabur, ini Tuhan pelihara, diganti aja. Pasti nanti Tuhan akan bertindak seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup firman Tuhan ini dengan firman Tuhan dari Roma, Bapak Ibu. Saya baca untuk kita Roma pasal yang ke-12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Baru kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita menutup itu di
Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita imani firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kemudian nanti saya akan tutup dengan doa. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau membentuk hati kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami, memaafkan sesama kami, bahkan juga mengampuni sesama kami Tuhan, sehingga kami boleh bermurah hati Tuhan. Seberapa sakit pun hati kami mengikhlaskan itu, dan kami mendoakan musuh-musuh kami Tuhan, sehingga damai yang daripada Engkau Tuhan nyata bagi kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan bahkan melaksanakan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sejak dulu kala ya Tuhan, sehingga dari hari ke hari kami boleh serupa dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga ibadah ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berdoa syafaat, namun kita pujikan Tuhan kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, Sering Kutanya Pada Diriku. Ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap.
redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Ayat yang kedua, dikala matahari terbenam. Matahari terbenam ketika datang membelah. Apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema? Tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Jemaat terkasih, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menaburkan firman Tuhan. Engkau berkati Bapak Hotman Edward Panggabean Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau urapi lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau pakai beliau dimanapun berada Bapak. Bahkan Kau berkati keluarga dan anak-anaknya, bahkan seluruh cita-cita keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan Tuhan Yesus roh damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Yesus hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden bahkan seluruh pemimpin di daerah Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam memimpin Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, dan lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak Bapa. Kami serahkan bangsa negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan di dalam rencana Tuhan pemilu tahun depan Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah ada roh kedamaian pada saat pemilu nanti Bapa. Ada roh persatuan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau menjauhkan segala roh perpecahan dari bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berikan seorang pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang bisa membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan. Bisa dipandang Tuhan Yesus oleh dunia Bapa. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak bangsa-bangsa di dunia ini Bapa. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau memilihkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pengabaran Injil, bahkan seluruh yayasan-yayasan sosial yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di bidang itu Tuhan. Kau berikan pengurapan Tuhan di dalam mereka mengabarkan Injil-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak lagi Tuhan yang mengenal nama-Mu Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan Tuhan segala
segala kebutuhan mereka Tuhan. Bahkan penghiburan Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di dalam pengabaran Injil dan yayasan sosial Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Sugar Group Companies Tuhan. Engkau memberkati perusahaan kami ini Tuhan. Biarlah Kau curahkan Tuhan berkat melimpah bagi Sugar Group Companies Tuhan. Bahkan seluruh manajemen, owner Tuhan, Kau jamah Tuhan di dalam memimpin Tuhan Sugar Group ini Tuhan. Bila roh yang takut akan Engkau, roh yang mementingkan kepentingan Tuhan orang banyak di tempat ini Bapa, berikan hikmat di dalam memimpin Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam obsession Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat tebu-tebu yang ada Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhannya Tuhan. Bahkan kami memohon bersatu hati Tuhan, Engkau memberikan berkat curah hujan Tuhan Yesus bagi perusahaan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, tebu-tebu yang ada Tuhan boleh bertumbuh dengan subur Tuhan Yesus. Sehingga tahun depan Tuhan boleh menghasilkan gula yang lebih banyak lagi Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami Bapa. Berkati Tuhan seluruh mesin-mesin, bahkan seluruh fasilitas yang digunakan Bapa. Engkau Tuhan turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat semua program pelayanan POG GPM Tuhan. Kau berkati Tuhan semua program yang sudah dibuat Tuhan. Engkau memberkati juga panitia pemanggilan pendeta. Engkau memberkati juga panitia Natal Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Engkau turut campur tangan Tuhan, dan ketika kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, maka Engkau akan bekerja Tuhan bagi POG ini Bapa. Dan kami sungguh percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, Engkau berikan dengan kelimpahan Bapa. Bahkan Tuhan, seorang hamba-Mu Tuhan yang akan melayani di POG ini Tuhan, kami percaya Engkau telah menyiapkan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Seorang hamba yang memiliki hati untuk melayani di tempat ini, seorang hamba yang bisa menggembalakan kami di tempat ini Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan kepada panitia Tuhan di dalam memutuskan Tuhan Yesus segala sesuatu di dalam kepanitiaan ini Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan, dan kami mengandalkan segala sesuatu yang telah dibuat dalam program POG GPM ini Bapa. Bahkan seluruh majelis, bahkan ketua kami Bapak Daud Tuhan, Kau urapi Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, bahkan anaknya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini juga kami berdoa ya Allah buat anak-anak kami Tuhan, bahkan dari bayi, balita, batita, bahkan yang sudah sekolah Tuhan, bahkan perguruan tinggi negeri Tuhan, swasta Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan Bapa pada saat yang anak kami Tuhan, di luar maupun di dalam site Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja, dan kami percaya ada malaikat Allah yang menjagai mereka 24 jam Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan roh hikmat, roh kepintaran Tuhan, bahkan keberhasilan dan keberuntungan Tuhan, boleh Tuhan mengikuti kehidupan anak-anak kami Tuhan, sehingga semua anak-anak kami Tuhan, jemaat-Mu di POG GPM ini Tuhan, boleh menjadi terang Tuhan dan cahaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa memandang kepada Engkau dan tidak ikut dalam arus dunia ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau sediakan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Bahkan anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari jodoh Tuhan, Engkau berikan jodoh yang terbaik kepada anak-anak kami Bapa. Tuhan, tolong Tuhan anak-anak kami Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada anak-anak kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat ibu hamil, Ibu Agnesia, Ibu Hana, Ibu Selvi, Kau berkati kandungannya, biarlah Tuhan bertumbuh sempurna Tuhan Yesus, ibu dan bayi sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati jemaat yang sakit, Ibu Widiawati, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini kami tidak tahu Tuhan, mungkin dalam terbaring kelemahan Tuhan fisik maupun iman mereka Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan, dan Engkau memberkati seluruh
medis Tuhan yang digunakan Tuhan, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi Bapa. Bahkan juga kami berdoa buat para orang tua kami yang berada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, lansia Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita, iman Tuhan dan pengharapan kepada Engkau Tuhan, sehingga di masa tua mereka Tuhan, mereka tetap boleh melayani Engkau, boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi anak-anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan orang tua kami yang di luar saya juga Tuhan pengurapan-Mu bekerja bagi mereka Tuhan pada saat ini kan. Berikan kesehatan Tuhan, bahkan mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya, kami beriman Engkau mendengarkan doa kami Bapa. Dan kami mau menutup doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang dialasi dari firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Akan kami bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, mari kita pujikan Tuhan kita sambil kita memberikan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 337. Ausnya luas dunia lebar.
Ya, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu ataupun untuk saudara kami yang membutuhkannya di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat daripada surgawi senantiasa hadir di dalam kehidupan para hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, kiranya berkat-Mu di dalam kami yang telah memberikan persembahan ini senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dan Tuhan tolong ajar-ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi ya Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapa Surgawi, segala puji dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ke depan beserta dengan pengumuman. Untuk minggu ini tema Tuhan mendamaikan dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20. Terima kasih untuk hambanya Pak Hotman yang sudah memberikan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan dengan total Rp3.547.500, Rp3.547.500. Jadwal ibadah sepekan. Hari Selasa tanggal 17 Oktober pukul 19.30 akan diadakan doa syafaat dengan pelayan firman Penatua Charles Mangunsong, liturgos Ibu Nunung Jumiati, musik Bapak Sahabman. Hari Rabu tanggal 18 Oktober 19.30 diadakan sermon bagi pelayan yang melayani hari Minggu. Hari Kamis tanggal 19 Oktober 19.30 ada ibadah keluarga dengan pelayan firman Penatua Daud Sulaksono, liturgos Ibu Demsi, musik Bapak Ismet. Hari Jumat ada kegiatan remaja Fun Friday di gereja. Hari Minggu tanggal 22 Oktober pukul 9.30 pagi ada ibadah sekolah minggu yang pelayan firmannya Ibu Francisca dan Ibu Risma dengan liturgos Saudari Bita dan musik Isa dan Henok. Pelayan ibadah minggu tanggal 22 Oktober 2023 dengan pelayan firman untuk pagi Bapak Christian Cahya, imam dan doa syafaat Penatua Charles Mangunsong, liturgos Ibu Sih Winarni, pemusik Bapak Ismet Arimatea, warta jemaat Penatua Merliana Sijabat, LCD Saudari Karen. Dan untuk yang sore, ibadah akan diadakan pukul 6 sore dengan pelayan firman Bapak Mangunjak Gultom, liturgos Ibu Suranti, pemusik Penatua Daud Sulaksono dan LCD Saudari Dian. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi Komisi Ibadah Ibu Ega atau Ibu Selvi. Untuk pengumuman yang pertama, segenap majelis jemaat POK GPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Yang kedua, ibadah di Kapel 18 diadakan pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023 dengan pelayan firman oleh Bapak Oslan Wijaya Panjaitan, pemusik Bapak Sahabman, dan liturgos Bapak Trimanto. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ada pertemuan hamba Tuhan Philadelphia di Gereja POK GPM.
Yang keempat, persembahan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Yang kelima, dalam rangka perayaan Natal POK GPM yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Desember 2023, maka Panitia Natal membuka kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan penampilan dalam acara tersebut. Pendaftaran ditunggu hingga Jumat 3 November 2023 dapat melalui Ibu Win, Ibu Yohana, Ibu Dita, atau Ibu Ega. Setiap penampilan diharapkan mempersiapkan satu penampilannya yang terbaik, kurang lebih durasinya 5 menit. Yang keenam, seksi usaha dana Panitia Natal telah membagikan amplop Natal. Mohon jemaat mengumpulkan paling lambat pada hari Kamis 30 November 2023. Yang ketujuh, seksi usaha dana mengadakan basar setelah ibadah Minggu pagi. Mohon dukungan para jemaat. Terima kasih. Basar akan diadakan di parkiran ya Bapak Ibu. Mohon partisipasinya. Yang kedelapan, Bapak Sunaryono telah menyelesaikan pelayanan dan pekerjaannya di GPM dan kembali ke Solo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam kesehariannya beserta keluarga di Solo. Yang kesembilan, acara puncak merayakan masa penghayatan hidup berkeluarga akan dilaksanakan pada hari Minggu pada minggu kelima tanggal 29 Oktober 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diadakan minggu kesaksian. Pendaftaran kesaksian pada Komisi Ibadah ditunggu hingga tanggal 22 Oktober 2023. Yang ke-10, pada minggu yang sama 29 Oktober akan diadakan juga tematik custom adat, mengenakan baju sesuai dengan suku masing-masing keluarga jemaat. Ini dalam arti satu keluarga bila ada yang mempunyai baju Jawa kita pakai, atau baju Batak kita pakai, atau Manado atau Ambon atau Chinese kalau ada di sini boleh, tapi tidak dipaksakan. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Tetap bergereja Bapak Ibu. Kami majelis tidak memaksakan untuk memakai baju adat kalau tidak ada. Jadi tidak ada alasan, minggu depan tanggal 29 tematik kostum. Jadi gak usah gereja lah karena tidak punya. Jangan ya Bapak Ibu ya, saudara terkasih, kita tetap gereja saja. Apa yang kita punya yang kita pakai, tidak punya ya sudah, seperti itu. Yang ke-11, Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-12, himbauan kepada jemaat, jagalah kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Bu, ada itu aja warta jemaat dan pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang terkasih, tiba kita di penghujung ibadah pada saat ini. Kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan kita dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Pada
marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadat telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.